benar sekali kalau cerita yang dituturkan di film ini sangat relate dengan kehidupan kita sebagai makhluk bumi yang hidup dengan segala drama yang warna-warni. Cerita generik tentang sebuah keluarga dan memaknai kehilangan serta bertahan dari perubahan yang tidak diduga-duga. Mau sampai kapan kalian bertengkar? Salam sinema sahabat sinemalogi. Bila Esok Ibu Tiada adalah film drama yang disutradarai Rudi Sudjarwo. Film ini dibintangi Christine Hakim, Slamet Raharjo, Adinia Wirasti, Fedi Nuril, Amanda Manopo, Yasmin Naper, Baim Wong, Hana Saraswati, Nunu Datau, Immanuel Cesar Hito, dan lain-lain. Setelah meninggalnya Mas Haryo, sang suami menyisakan duka perih bagi istrinya yaitu Rahmi yang diperankan Christine Hakim dan keempat anaknya Ranika, Rangga, Rania, dan Hening. Ranika yang diperankan Adinia Wirasti sebagai tulang punggung keluarga yang terasa otoriter membuat hubungan kakak beradik itu renggang. Padahal Rahmi berharap penuh pada anak-anaknya kalau esok nanti Rahmi sudah tiada, mereka harus selalu rukun. Sayang, masalah-masalah lain muncul, kacau balau. Hening yang ketahuan pacaran diam-diam, Rania yang merebut teman dekat Ranika, dan Rangga yang dirasa nggak punya pekerjaan tetap dan menganggap Ranika pahlawan kesiangan. Ketidakharmonisan anak-anaknya itu nyatanya berdampak pada kesehatan Rahmi yang kian memburuk. Rahmi hanya bisa berharap semoga anak-anaknya bisa rukun bila suatu saat dirinya sudah tiada. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Cerita film yang diadaptasi dari novel bestseller karya Noi Nagiga yang berjudul sama ini, kita akan melihat potongan-potongan adegan yang cukup menguras air mata, melihat bagaimana seorang Christine Hakim memerankan emak-emak yang sok kuat padahal rapuh. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah film ini sama sempurnanya dengan apa yang sudah ditampilkan oleh Christine Hakim? Secara penokohan, semua cast di film ini mampu memberikan performa yang gak abal-abal. Dari Christine Hakim hingga Yasmin Naper, semuanya punya andil dalam menciptakan chemistry yang klop satu sama lain. Apakah karena cerita di film ini relate dengan kehidupan kita, namun ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai penonton. Ketika ada nama Rudi Sudjarwo, ada nama Christine Hakim, Slamet Raharjo, terus ada Adinia Wirasti dan lain-lain, kayaknya berdosa sekali untuk nggak menaruh harapan yang besar untuk film ini menjadi sebuah sesuatu yang lebih. Ada apa sih sebenarnya dengan Bila Esok Ibu Tiada? Mungkin benar sekali kalau cerita yang dituturkan di film ini sangat relate dengan kehidupan kita sebagai makhluk bumi yang hidup dengan segala drama yang warna-warni. Cerita generik tentang sebuah keluarga dan memaknai kehilangan serta bertahan dari perubahan yang tidak diduga-duga. Ngomongin soal kelebihan, film ini memiliki jajaran cast yang juara, yang sempurna. Mungkin deretan nama-nama beken yang sudah malang melintang di dunia perfilman membuat film ini gampang untuk meyakinkan penonton bahwa Bila Esok Ibu Tiada ini bakalan bagus. Meski nama Rudi Sudjarwo akhir-akhir ini sesekali agak meragukan kualitas film yang disutradarainya. Kelebihan lain dari film ini adalah memiliki premis dan ide cerita yang sangat relate dengan penonton, dengan saya khususnya. Hampir semua penonton di sini pasti memiliki pengalaman yang luar biasa dengan keluarganya, terutama dengan sang ibu. Dan tema ini pasti nggak jauh-jauh dari cerita yang sudah-sudah. Pasti bakal ada momen yang menyedihkan sebagai pemantik air mata untuk membasahi pipi. Sementara untuk kekurangannya yang paling dominan tentu saja dari dialog yang digunakan. Terkadang terlalu baku atau kaku sehingga kalau kita mendengar dialog atau monolog dari para pemainnya, kadang ada yang terasa nggak pas di kuping. Tapi karena saking bagusnya mereka berperan, mereka berakting, hingga tak berasa kalau sebenarnya dialog yang mereka ucapkan sudah realistis meski beberapa kurang luas ya. Tentu saja karakter yang paling dominan di film ini adalah Ranika dan Rahmi. Mereka disetting menjadi poin pemantik untuk memicu konflik dalam cerita. Sama-sama berperan sebagai penjinak bom di keluarganya. Hanya saja yang menjadi pembeda, semua tahu kalau Ranika menyadari dirinya memang memiliki kewajiban itu.
Sementara Rahmi lebih tidak percaya diri kalau dia bisa menjinakkan bom dan menyerahkan kewajiban itu kembali ke anak sulungnya. Karena baginya sang penjinak bom sejati adalah masih suaminya, Mas Haryo. Dan dari sinilah konflik mulai berkembang. Bila Esok Ibu Tiada memang sudah bisa dibayangkan bahwa filmnya bakal mengandung bawang. Akan ada banyak derayan dan isakan tangis para penonton. Apalagi mereka yang memiliki kedekatan personal dengan masing-masing tokoh yang ada di film ini. Sebagai ibu, mungkin sebagai anak sulung, atau sebagai anak kedua, sebagai anak yang sering gak dianggap ada, dan sebagai bungsu yang selalu menjadi pilihan terakhir. Mata saya pun sempat berair ketika scene Rahmi menangis di pusara. Sebuah gambaran perasaan yang pedih, perih, dan sedih. Kekuatan film ini terletak pada bagaimana emosi para pemain bisa keluar semua sehingga mampu memberikan keyakinan kepada penonton bahwa mereka memang benar-benar sebuah keluarga, the real keluarga, di mana kita adalah tetangga sebelah yang kepo dengan urusan mereka. Konflik soal Ranika yang gak nikah-nikah, Rangga yang rasa pengangguran, Rania yang hidup dengan dunianya sendiri, dan Hening yang memang hening dan sedang mencoba menciptakan aturan baru dalam hidupnya sendiri. Ya, hampir semuanya pernah mengalami itu. Tinggal kamu merasa relate-nya di karakter yang mana, di nasibnya yang mana. Mungkin karena Rudi Sudjarwo masih percaya bahwa kamera movement yang dia gunakan di film Mendadak Dangdut menjadikan film itu lebih dapat feel-nya. Dan dia menggunakan kamera handheld untuk pengambilan gambar di filmnya kali ini, yaitu Bila Esok Ibu Tiada. Sehingga konsep shaky-shaky-nya lebih masuk dan ikut menggoyangkan masalah demi masalah yang ada di film ini. Walau tentu saja goyangan kamera Mendadak Dangdut lebih liar karena di film ini nggak ada adegan kejar-kejaran dan kucing-kucingannya, termasuk beberapa visual yang close up ke muka pemainnya. Hal tersebut sebenarnya lumayan mengganggu sih. Meski aktingnya bagus, saya menontonnya itu kayak merasa kurang nyaman dan ada perasaan was-was gitu. Apakah kamu juga sama merasakannya? Saya menjadi relate dengan penamaan karakternya ya, dimana nama kakak-kakaknya mengandung awalan Ra. Dimulai dengan si ibunya Rahmi, kemudian ada Ranika, ada Rangga, dan Rania. Sementara hanya Hening sendiri yang gak memiliki unsur Ra. Sumpah ini sangat relate dengan apa yang saya alami ya. Sebagai anak bungsu yang bernasib sama, jangan bilang alasan ortu kalian sudah nggak ada ide mau dikasih nama apa. Jadi ini adalah bentuk diskriminasi nyata yang sudah dilanggengkan oleh orang tua kita dari sejak si kita lahir ya. Ini agak menyedihkan sih. Sepertinya Rudi Sudjarwo mencoba mencari momen yang jitu, sehingga banyak sekali adegan-adegan yang long take dan itu nggak cuman sekali. Sepertinya dia paham situasi, di mana ada keyakinan karena yang bermain di film ini semuanya jempolan. Beberapa scene favorit diantaranya yaitu kumpul ultahnya si ibu, kemudian scene ibu yang hilang, ada scene monolognya ibu. Kayaknya hampir semua scene yang ada ibunya itu favorit. Sebenarnya penasaran sih dengan lukisan yang digambar Hening di kanvas gede itu ya. Tuh kayak hasilnya kayak mana ya gitu. Dan juga lokasi syuting sinetronnya Rania. Tapi kayaknya penulis film gak mau ribet deh soal itu semua ya. Dan pada akhirnya Bila Esok Ibu Tiada bukan hanya soal kehilangan dan mengikhlaskan, tapi ini semua lebih dari itu. Ini semua tentang menjalani hidup dan tetap berproses, tetap berjalan. Demikianlah video reaksi dari film Bila Esok Ibu Tiada yang sudah tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.